Selamat datang di Kabupaten Pemalang. Kali ini Jitu Channel akan mengulas sedikit sejarah desa di Kecamatan Randu Dongkal. Desa Mangli merupakan desa Kecamatan Randu Dongkal. Desa Mangli juga salah satu desa yang dilewati Sungai Menjagong pecahan dari hulu Sungai Comal. Desa Mangli memiliki dua versi sejarah kenapa diberi nama dengan Desa Mangli. Pertama, menurut sejarah Mangli merupakan bagian wilayah dari Desa Tanabaya. Desa Mangli berdiri kurang lebih sejak tahun 1825 Masehi, pada masa Perang Diponegoro. Kedua, Desa Mangli berasal dari nama seseorang yang bernama Derpa Manggala. Beliau berasal dari Dusun Mangli di Purbalingga. Beliau datang pertama kali di Dukuh Kalijambe. Ketika itu ada seseorang yang melihat Mbah Derpa Manggala itu sering manglih atau berubah wujud. Dari situlah maka desa ini disebut Desa Mangli. Dan hingga saat ini makam beliau masih terawat dengan baik di Pakuburan Dukuh Kalijambe sebagai cagar budaya Desa Mangli. Selain itu juga di Pakuburan Makam Dawa, terdapat 3 makam tua dan panjang yaitu makam Syekh Bayu Anom dan Mbah Baurekso sebagai ajudannya dan 1 makam seperangkat gamelan atau gong wayang, juga masih terawat dengan baik. Masyarakat Desa Mangli mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Desa Menjagong Kecamatan Randu Dongkal Kabupaten Pemalang. Menurut sejarah, Desa Menjagong secara administratif masuk wilayah Kecamatan Randu Dongkal Kabupaten Pemalang sekitar tahun 1883 Masehi, yaitu ketika Adipati Pemalang dipimpin oleh seorang tumenggung bernama Suradilaga dengan patihnya bernama Sampun. Pada waktu Adipati mengutus 5 orang pembantunya untuk membuat saluran atau susukan sungai, kelima utusan tersebut adalah 1. Mbah Nur Sigit di wilayah Desa Menjagong. 2. Mbah Lodra di perbatasan Desa Kecepit. 3. Mbah Pengapit di Desa Kecepit. 4. Mbah Jongke di Desa Kalimas. 5. Mbah Jebeng di Desa Pegiringan Kecamatan Bantar Bolang. Semua utusan bekerja sungguh-sungguh, sehingga air dari Sungai Comal dapat mengalir sampai ke Sumber Harjo Pemalang dan Cikero Kedung Jati Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Di Menjagong Mbah Nur Sigit membuat tempat peristirahatan rumah kecil di bawah pohon manggis di sekitar Bendung Menjagong. Tempat tersebut sampai sekarang masih ada. Sejak itulah Desa Menjagong Kecamatan Randu Dongkal Kabupaten Pemalang. Mata pencaharian masyarakat Desa Menjagong sebagian besar bertani. Kalimas merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Randu Dongkal bagian selatan Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Secara umum masyarakat Desa Kalimas bermata pencaharian sebagai tani, karena Desa Kalimas dikelilingi banyak sungai dan area persawahan yang menampilkan eksotisme keindahan alam yang menawan, di samping dikelilingi pemandangan perbukitan, pemandangan Gunung Slamet juga memberi warna tersendiri akan keelokan Desa Kalimas. Nama Desa Kalimas menurut riwayat yang dituturkan nenek moyang Desa Kalimas, secara turun-temurun menyebutkan bahwa di desa tersebut pernah terlihat seekor ikan mas besar yang besarnya kurang lebih sebesar bantal tidur, di sungai kecil sebelah barat Masjid Al-Mujahidin. Secara demografi penduduk Desa Kalimas hampir seluruhnya Muslim. Desa Kecepit Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Penamaan desa ini dengan nama Kecepit juga memiliki asal-usul seperti namanya. Dikutip dari laman pemerintah Desa Kecepit, terdapat 2 versi. Pertama, menyebutkan bahwa pengambilan nama Kecepit, karena secara geografis desa ini terjepit atau Kecepit terletak di antara 2 sungai, yaitu Sungai Comal dan Torong. Sedangkan versi kedua, menyebutkan bahwa asal mula desa ini bernama Kecepit berawal dari sesepuh Desa Kecepit yang bernama Sunan Kapitan. Dari kerajaan Pajajaran yang lari saat perang dengan kerajaan Majapahit. Sunan Kapitan dikejar-kejar oleh tentara Majapahit sampai ke sebuah hutan. Sesampainya Sunan Kapitan di hutan tersebut, para tentara Majapahit kehilangan jejaknya. Lambat laun Sang Sunan pun menetap dan membuka hutan tersebut untuk dijadikan sebuah permukiman. Permukiman tersebut kemudian dinamakan dengan Kapitan. Penamaan ini karena Sang Sunanlah yang pertama kali membuka hutan dan babat tanah di wilayah ini, namun seiring berjalannya waktu dan ada peleburan bahasa, masyarakat lebih mudah menyebutnya dengan Desa Kecepit.